Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi dalam acara kita, ayo mengaji generasi cerdas, generasi Quran. Ya, baik kita sambung materi tadi. Kemudian sini kita lihat di sini fama semacam sama-samar gitu ya. Karena nun mati bertemu dengan huruf sya itu hukum bacaannya ikhfa, samar-samar dibaca. Itu kenapa seperti itu. Kemudian sya agak panjang gitu ya. Sya'a seperti itu. Itu sebenarnya huruf sya itu kan mad tabi'i dia. Panjang normal. Cuman karena dia bertemu dengan hamzah di depannya, itu dengan u gitu ya, dengan a, hamzah itu, maka dia menjadi mad wajib muttasil karena dia berada dalam satu kata. Sya'a itu berasal dalam satu kata, artinya menghendaki dalam satu kata, ya. Kemudian takhadha ila agak panjang karena itu mad tabi'i juga. Rabbihi itu juga mad tabi'i juga. Sabila, sabi bi-nya panjang, mad tabi'i juga karena ketika ada ya mati dan sebelumnya ada huruf berbaris kasrah i, maka dia jadi mad tabi'i. Kemudian sabilan kita baca sabila karena kita wakafkan di situ, kita cukup mengambil satu bacaan la seperti itu karena dia mad iwad ya, mad iwad seperti itu. Baik, ayat ke-20-nya minta Windy ya bacain sampai ma'ak itu, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusah wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Jadi yang pertama itu di inna, sama seperti inna yang terdapat dari ayat 19, itu dibaca pendek ya, nggak kita baca panjang karena tak ada tanda bacang di huruf innanya. Inna rabbaka ya'lamu annaka, nah, seperti itu kira-kira ya. Annaka taqumu, ku-nya kita baca agak panjang karena situ mad tabi'i juga, ada waw mati. Dan sebelum huruf waw mati ada huruf dhammah, ada tanda baca dhammah, ya, maka dia menjadi mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian adna agak panjang juga. Kita fokus di huruf dal dulu, ada semacam pantulan ad. Tapi pantulannya tak begitu besar karena di situ merupakan mad qalqala sughra, kecil. Adna gitu, tidak adna, tidak adna, kecil aja pantulannya. Nanya dibaca panjang seperti itu karena mad tabi'i, ada tanda panjang seperti angka 1. Kemudian samar-samar ya, nun mati bertemu dengan huruf sa, itu yang bacanya su itu. Karena itu ikhfa. Nah, di sini kemudian di kata-kata sulusayil laili. Nah, itu harus hati-hati memang. Kalau tidak pasti kita ada semacam kesalahan di situ, ya. Sulusayil sa. Di situ sulusayil laili. Itu ada alif apa di situ? Di kata al-laili. Nah, itu ada alif lam syamsiyah. Sebenarnya ada double lamnya di situ. Cuman karena udah ada tasdid nggak perlu ditulis juga lam yang sukun, lam yang mati. Cuman langsung aja al-laili. Itu ya, al-laili. Kemudian wa nisfahu wa thuluthahu. Nah, kira-kira itu kalau lanjutin seperti itu. Hu-nya kita agak baca panjang, ada semacam dhamma terbalik seperti angka 6 di situ.
Nah, itu tandanya kita harus membaca panjang bacaan tersebut di huruf di situ. Itu merupakan mad silah qasirah. Domir. Apabila ha domir, hu di situ sebenarnya artinya tuh nya. Nya di situ dalam bahasa Arab itu termasuk ke dalam isim domir. Maka ketika bertemu dengan huruf di depannya itu yang berbaris fathah dan sebelum huruf hadomir itu berbaris fathah juga, maka berlakulah dia mad silah qasirah. Maka dibaca dua harokat juga seperti mad tabi'i. Sama halnya dengan wasulusahu, itu sama. Hu-nya juga sama seperti yang sebelumnya ya. Wa ta'ifan. Boleh dilanjutkan? To-nya itu sebenarnya mad tabi'i juga. Mad tabi'i juga, cuman bertemu dengan hamzah. Itu yang ta'ifah, i-nya itu di dalam satu kata. Berarti sama dengan kata sya'a tadi, seperti ayat 19 tadi. Maka hukum bacanya adalah mad wajib muttasil karena berada di dalam satu kata. Ta'ifatun itu artinya satu kata, artinya itu golongan. Golongan itu kan satu kata kan, berada dalam satu kata. Kemudian ta'ifatun ini kita bacanya tidak ta'ifatun kalau kita sambung, tapi melainkan wa ta'ifatun. Ta'ifatun kenapa? Karena tanwin atau an in un apabila nun mati juga bertemu dengan huruf mim sesudahnya, maka itu melebur langsung ke huruf mim yang ada di depannya. Karena itu hukum baca adalah idgham bi gunnah. Langsung melebur dan dibaca dengung. Wa ta'ifatun, boleh seperti itu. Minal ladzina ma'ak, idzinya kita baca panjang karena terdapat huruf ya sukun, ya mati, kemudian sebelum huruf ya mati ada kasrah, ada huruf berbaris kasrah. Itu kenapa kita baca mad tabi'i dua harokat, karena dia termasuk ke dalam mad asli mad tabi'i ya. Ma'ak, karena waqaf kita wakafkan huruf kafnya, kita sukunkan di situ ma'ak. Kemudian di situ kalau kita lihat ada tanda baca ya, ada tanda waqaf, qala seperti itu, semacam singkat itu. Itu sebenarnya kependekan dari kata al-waqfu aula, berhenti lebih baik. Itu kenapa kita berhenti di situ, karena berhenti di situ lebih baik, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya minta untuk ini ya, Sari lanjutin ya bacaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an la tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, baik. Syukran ila khutina. Sahabat Iqra yang dirubah, insyaallah kita akan sambung ya sedang iklan nanti.